Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. NIM saya 1933425852. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengetahuan tentang biometrik. Apa sih biometrik itu? Fungsi dan tujuannya, terus keamanannya dan lain-lainnya. Di sini saya akan menerangkan tentang biometrik. Dan selanjutnya adalah sejarah biometrik. Pada era setelah Perang Dunia Kedua, penelitian militer Amerika menentukan biometrik voice recognition yang digunakan untuk menganalisis suara pilot. Jadi pada zaman Perang Dunia Kedua, biometrik ini sudah ada untuk mengetahui sinyal radar semacam kayak pesawat tempur dan lain-lainnya ketika memasuki wilayah. Teknologi sensor biometrik dari awal ditemukan hingga saat ini berkembang sangat pesat gitu. Jadi di handphone, di teknologi zaman sekarang pun sistem biometrik itu sudah digunakan gitu. Dari zaman ke zaman sampai saat ini yang kita gunakan sebagai kunci keamanan handphone kita menggunakan biometrik dengan menggunakan fingerprint atau sensor tangan dan atau sensor muka dan lain semacamnya seperti itu. Apa arti dari biometrik? Melansir dari textgroup.com, biometrik dapat didefinisikan sebagai cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia dengan cara yang andal dan cepat melakukan karakteristik biologis yang unik. Contoh umumnya adalah seperti fingerprint atau kode menggunakan sidik jari atau wajah dan lain semacamnya. Dari biometrik itu adalah suatu sistem keamanan dengan menggunakan sistem keamanan yang dilakukan oleh sidik jari dan gerak tubuh dan sensor wajah dan semacamnya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis sistem biometrik. Pemindai retina memindai retina berfungsi untuk mengidentifikasi pola unik yang ada pada manusia. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan keamanan HP kita, menggunakan keamanan sandi lain-lainnya semacamnya dengan menggunakan retina. Maksudnya retina itu adalah kayak semacam sidik jari atau tampilan wajah gitu. Misalkan kita mendaftarkan atau mengunci handphone kita dengan sensor tangan kita, contoh tinggal pakai fingerprint. Di HP hanya satu saja keamanan yang memakai fingerprint, yaitu jari kita. Ketika orang lain masuk menggunakan fingerprint, menggunakan jari mereka, itu tidak bisa masuk karena datanya bukan data yang aktual atau data dari sidik jari pemilik HP itu sendiri. Nah, terus ada pemindai iris. Jenis teknologi biometrik lainnya yaitu pemindai iris, sama halnya dengan pemindai retina. Pengguna pemindai iris juga berfungsi untuk memindai pola untuk melalui mata. Hanya saja pemindai iris ini menggunakan cara yang sedikit lebih kompleks dan harganya cenderung mahal. Gitu. Jadi semacam kayak sensor wajah gitu. Pemindai iris itu tidak jauh dengan retina tadi. Itu ada selanjutnya ada voice recognition. Diketahui masing-masing orang mempunyai tone atau karakter suara yang berbeda-beda. Maka dari itu, penggunaan voice record pun cukup aman. Sistem teknologi ini berguna untuk mengidentifikasi rekaman suara pertama saat melakukan proses autentikasi. Ini untuk membantu dalam proses agar terhindar dari penipuan gitu. Jadi contohnya adalah misalkan kita teknologi sekarang kan sudah maju. Contohnya misalkan kita penyalain lampu gitu, contoh kecil lah, pakai suara kita. Jadi di record
nyalain lampu misalkan, tapi pakai suara kita ketika orang lain mengucapkan sama seperti hal kita tapi dengan suara berbeda, itu tidak akan nyala gitu. Contohnya seperti itu, atau contoh teknologi lainnya bisa dilihat sendiri gitu. Ada selanjutnya pemindai fingerprint yang saya sebutkan tadi, contohnya seperti itu. Kayak misalkan kita mau absen kerja pakai fingerprint, jempol, telunjuk atau jari manis lainnya. Ketika orang lain mau fingerprint masuk kerja, contoh misalnya saya masuk kerja, saya fingerprint, di situ tertulis nama Muhammad Abdul Aziz, jabatan sekian, nama kerja, ini KTP. Ketika orang lain mencoba, nama mereka juga ada, sudah terdaftar. Itu contoh lain dari fingerprint. Jadi keamanan data tersendiri juga ngaruh, kayak dengan HP, kayak dengan handphone yang saya sebutkan tadi itu. Terus ada lagi di sini face biometrik. Nah, seperti yang sudah diketahui, masing-masing orang punya struktur serta wajah yang berbeda-beda. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi kita menggunakan buka HP, contoh kecil aja, buka HP, kita tidak perlu pakai fingerprint lagi, tapi tinggal scan wajah, kebuka HP seperti itu. Jadi sudah mengenal pemilik HP ini mukanya seperti apa. Contoh saya keamanannya menggunakan face wajah. Nah, ketika orang lain minjam HP saya, terus dia buka HP-nya, terus beda dengan muka pemilik HP, tidak akan terbuka kuncinya gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi sistem biometrik. Nah, fungsi sistem biometrik ada pendaftaran dan verifikasi. Contohnya, fungsi biometrik sebagai pendaftaran menyimpan data biometrik individual dalam basis data untuk digunakan nantinya. Hal ini dilakukan dengan cara perekaman data yang menggunakan informasi dasar dan ciri spesifik individu gitu. Yang saya sebutkan tadi, kayak misalkan masuk kerja, itu termasuk pendaftaran dengan menggunakan biometrik, fingerprint. Nah, kita masuk kerja sudah terdaftar nama-nama kita siapa aja, kita dari mana, dan lain sebagainya. Ketika kita misalkan contoh lain, kita masuk Cakpil atau kelurahan semacamnya, data kita sudah ada. Contoh misalkan kamu misalkan coba fingerprint nama Muhammad Abdul Aziz, kelurahan dan lain sebagainya. Ketika bikin KTP juga kan sama seperti itu, ada fingerprint lainnya gitu. Terverifikasi. Dalam mengidentifikasinya, biometrik menggunakan dua macam tipe identifikasi dilakukan melalui fisik dan perilaku. Biometrik dengan identifikasi fisik menggunakan pengenalan wajah, sidik jari berdasarkan besar dan posisi jari. Nah, verifikasi jadi sama seperti biometrik itu simpel sebenarnya. Biometrik itu adalah suatu sistem keamanan dengan menggunakan pergerakan tubuh, sensor tubuh atau retina dan lain sebagainya gitu. Fungsi sistem biometrik itu untuk pendaftaran data kita dan verifikasi supaya data kita bisa verifikasi diri kita supaya bisa masuk ke website dengan menggunakan atau masuk sistem keamanan HP kayak kode buka HP dan lain sebagainya. Itu mengenal verifikasinya gitu. Nah, untuk identitas ini adalah sistem biometrik memiliki fungsi dalam identifikasi. Identifikasi itu satu orang hanya punya satu data. Jadi data saya ketika masuk fingerprint atau data wajah itu sudah terdeteksi gitu. Kayak misalkan kita bikin KTP itu kan menggunakan sensor mata, sensor sidik jari dan lain sebagainya kan. Itu perlu di kemudian hari
digunakan gitu. Itu termasuk biometrik untuk sistem keamanan data kita sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Dan yang terakhir ada tujuan sistem biometrik. Sistem biometrik ini digunakan sebagai pengganti dari sistem keamanan kata sandi. Hal ini dikarenakan sistem keamanan yang hanya bergantung pada kode sandi atau kata sandi tidaklah cukup. Rata-rata setiap orang harus mengingatkan sekitar 25 sampai 50 kata sandi atau kode. Nah, jadi sebelumnya kita HP belum begitu canggih kan. Kita nggak ada sensor untuk fingerprint dan lain sebagainya. Kita menggunakan kata sandi, misalnya A, B, C, D atau 125 atau kode lainnya lah. Dulu nggak ada kata sandi kayak dulu nggak ada biometrik seperti fingerprint ini. Kata sandi juga termasuk biometrik, cuman belum terupgrade teknologinya seperti itu. Karena dahulu kalau pakai kata sandi kadang bisa ketebak atau bisa kebobol seperti itu. Kalau kita menggunakan fungsi biometrik, nah itu menggunakan fungsi tujuan sistem biometrik atau sensor lain dan sensor wajah dan lain sebagainya lah, karakteristik tubuh itu bisa menguatkan keamanan dalam data kita gitu, supaya orang lain tidak bisa masuk sembarangan seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita akan tonton video tentang tujuan dan pengetahuan biometrik. Nah, dan sekarang mari kita tonton videonya yang akan Anda lihat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa lalu, pos pemeriksaan, organisasi pemerintah, perusahaan publik dan swasta menggunakan metode masuk fisik seperti catatan tanda tangan berbasis kertas untuk mengidentifikasi karyawan, kontraktor, pengunjung, dan yang lainnya. Metode lama tersebut saat ini telah banyak digantikan oleh teknologi biometrik. Biometrik merupakan alat ukur dan analisa statistik dari karakteristik fisik dan perilaku manusia yang dapat digunakan dalam identifikasi dan akses kontrol. Biometrik memanfaatkan karakteristik manusia menjadi sarana identifikasi atau autentifikasi daripada harus memasukkan kata sandi atau kode PIN. Dibandingkan dengan metode berbasis token, misalnya kunci, kartu ID, dan SIM, dan juga berbasis pengetahuan, misalnya kode PIN dan kata sandi, sifat biometrik jauh lebih sulit untuk diretas, dicuri, atau dipalsukan. Teknologi ini tidak hanya mengefisiensi waktu dan mempermudah, tetapi juga menyediakan sistem keamanan yang sangat baik. Ini adalah salah satu alasan mengapa biometrik sering disukai untuk entry keamanan tingkat tinggi, misalnya gedung pemerintah atau militer, akses ke data atau informasi sensitif, dan pencegahan penipuan atau pencurian. Dalam pengidentifikasian, biometrik menggunakan dua macam tipe identifikasi yang dilakukan melalui fisik dan perilaku. Biometrik dengan identifikasi fisik menggunakan seperti pengenalan wajah, sidik jari, geometri jari, pengenalan iris, dan pengenalan suara. Sedangkan identifikasi perilaku menggunakan pengenalan perilaku khas yang dimiliki masing-masing orang, seperti cara mengetik, menulis, cara berjalan, dan beberapa gerak tubuh lainnya. Mekanisme di balik teknologi biometrik. Misalnya, jika kita memasukkan sidik jari ke dalam perangkat, langkah utama adalah merekam informasi biometrik dalam database. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai perbandingan dengan informasi langsung. Orang lain dapat meletakkan jari mereka di perangkat Anda, tetapi sangat tidak mungkin untuk dapat membuka sistemnya. Tulisan tangan, cetakan suara, dan geometri pembuluh darah adalah biometrik unik lainnya yang berguna untuk aplikasi keamanan. Sebuah sistem biometrik terdiri dari 3 komponen yang berbeda, yaitu sensor, komputer atau perangkat, dan juga software. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat.